sayang sama kami, dikasih cobaan. Kayak mana lagi? Pinginlah seperti orang gitu kan, bisa main sama anak-anak itu aja. Itulah yang bikin sedih kali lah gitu. Nggak bisa sama sekali dia bawa main, kecuali Bude yang tadi. Ada yang bawa dia, kalau bawa main sore sebentar gitu. Kadang anak segitu kan belum tahu dia. Besok rencananya jam 6 sih. Sebenarnya sangat kasihan ya. Jadi anak-anak di usia kecilnya itu kan pasti menambahkan satu keluarga yang utuh ya. Utuh dalam arti mungkin bisa bercandaria dengan keluarga, bisa jalan-jalan bareng, bisa kemana-mana bareng. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan. Apapun langkah yang dilakukan, yang penting adalah untuk kesembuhan pasien. Jadi tidak ada perbedaan pelayanan baik BPJS maupun non-BPJS itu akan sama karena orientasinya kesembuhan pasien. Kak Yanti, ini untuk bantuan biaya hidup ya Kak Yanti, mohon diterima ya, semoga bermanfaat. Untuk saat ini nggak bisa bekerja, jadi untuk kehidupan sehari-hari itu gimana? Saya dari Ujung Batu menuju ke Perawang. Disitulah kilometer 17, disitulah kecelakaan kami. Saya kurang tahu karena pas tahu karena udah kayak gitulah semuanya, karena entah tidur, kena ketiduran dalam mobil. Memang nggak tahu kejadian seperti apa yang sebenarnya, nggak tahu kami. Tiba-tiba udah ada di aspal, udah digendong sama orang, taruh di aspal. Pulang ke tempat mama, beli mau puasa, itu balik hari Minggu ke sini lagi ke Perawang, balik dari Ujung Batu. Saya, suami, anak saya 2, kawan saya 1, anak dia 1. Terlintasnya anak, kemana anak saya, kayak mana dia gitu. Saya tidak tahu lagi itu, emang nggak tahu lagi. Udah tahunya besok baru saya sadar mana anak saya, kayak mana keadaan suami saya gitu. Saya mikir suami saya nggak parah segi kayak saya gitu. Yang nampak parahnya saya waktu itu, karena lutut patah, tangan patah, kepala bocor. Ditengok semuanya di situ saya yang paling parah dibandingkan suami. Nyata-nyatanya sekarang suami yang parah, bukan saya gitu. Saya cepat ditolong sama kepala sekolah, Reherbot kalau nggak salah itu. Kalau suami sama kawan lama dia. Itulah. Saya panggil suami terus, di mana dia, karena dia duluan kami dibawa ke rumah sakit. Saya jam 7 udah sampai ke Eka. Karena saya cepat ke rumah ke bulan. Selalu gitu saya bawa ke bulan karena udah emang darah saya banyak kali kena bocor kepalanya. Kami terpisah sama suami waktu itu. Suami sempat dibawa ke Puskesmas. Kalau saya langsung ke bulan. Makanya dia lama.
mau ke rumahnya Pak Agus Salim sama Bu Yanti. Pak Agus Salim sama Bu Yanti ini sekitar setahunan yang lalu mengalami kecelakaan mobil ya. Jadi Pak Agusnya sendiri saat ini di kecelakaan itu ada gangguan saraf hingga menyebabkan dianya nggak bisa jalan, dari leher ke bawah itu tidak berfungsi. Nah, sementara istrinya Ibu Yanti itu mengalami patah kaki. Jadi dalam kecelakaan ini mereka suami istri itu mengalami luka yang cukup berat ya. Kebetulan kan Pak Agus Salim merupakan salah satu karyawan di PT Pindo Deli ya. Nah kebetulan saya juga bekerja di PT Indahcare. Kita itu satu grup dan karyawan di Indahcare maupun Pindo Deli itu tahu bahwa saya itu adalah relawan Yayasan Bunda Cici. Karena dari beberapa tahun yang lalu sih kita memang sudah ada menjalankan bantuan ya di Perawang. Nah ada salah satu relawan di Pindo Deli tempat Pak Agus bekerja menginformasikan ke saya ada kasus begini-begini. Lalu saya ada infoin ke mereka apakah dari merekanya itu memang butuh bantuan. Nah waktu itu memang dari perusahaan ada solidaritas ya dari sesama teman itu mereka ada menggalang dana. Tapi kan itu hanya sesaat spontanitas dan itu kan tidak akan berlangsung lama. Nah pada saat Ibu Lina mengunjungi keluarga Pak Agus Salim dan menanyakan, nah ternyata memang mereka sangat membutuhkan bantuan. Nah dari situlah saya ngasih form bantuan untuk diisi, lalu kita melakukan survei. Nah pada saat kita melakukan survei memang kondisinya itu begitu kita melihat itu sungguh membuat kita bisa menangis gitu. Kita lihat Pak Agusnya terbaring di lantai dengan kasur yang sangat tipis gitu loh. Dan memang tidak berdaya sama sekali gitu. Nah, relawan yang ikut bersama saya waktu itu pun juga merasakan penderitaan yang benar-benar dialami oleh Pak Agusnya dan juga Ibu Yanti yang kondisinya waktu itu juga kakinya dalam kondisi patah gitu. Untungnya waktu itu sih masih ada adiknya ya yang bisa ngebantu. Kunjungan kita itu ya batas kunjungan kasih ya, tapi selain kunjungan kasih kita juga melihat, kita mau monitor apa sih kira-kira yang perlu kita bantu dari keluarga yang malang ini gitu. Nah awalnya kita bantu dari bantuan untuk Pak Agus Salim, tetapi kita melihat bantuan yang kita berikan ke Pak Agus Salim itu masih nggak mencukupi. Kak Yanti, ini untuk bantuan biaya hidup ya Kak Yanti, mohon diterima ya, semoga bermanfaat. Ketika saya melihat keluarga Yanti, Pak Agus Salim yang sakit, saya seolah-olah saya merasakan sakit yang diderita oleh beliau. Ketika melihat penderitaan yang dirasakan oleh mereka, kita juga merasakan. Kalau seandainya kita ada di posisi mereka, kita bisa merasakan penderitaan yang mereka alami. Dukungan moral itulah yang sangat-sangat mereka butuhkan saat ini. Kemana mereka harus mengadu, karena ya di Perawang ini mereka nggak ada saudara. Nggak ada saudara, jadi saudara juga pada jauh semua, nggak ada saudara. Jadi dengan pendampingan kita, dengan kunjungan kita yang rutin ya ke merekanya itu, mereka merasakan satu kebahagiaan. Jadi kita melakukan survei, begitu sudah formulir udah lengkap sih kita udah langsung melakukan survei. Nah pada saat kita melakukan survei kita merasa ini secara medis kan dokter menyatakan sudah tidak bisa diobati, emang sarafnya itu udah benar-benar lumpuh. Nah kepikiran kita adalah untuk memberikan bantuan biaya hidup. Nah begitu semua sudah dilengkapi, syarat survei sudah dilengkapi, di minggu yang sama sih kita langsung ngebahas dengan tim amal dan memang diputuskan bantuan pertama itu waktu itu kita berikan adalah bantuan sembako dan biaya hidup. Sering membantu untuk mendapatkan jam kisah dan kit. Nah update terakhir yang saya dapat dari Pak Bakri kemarin. Pada waktu itu biaya pengobatan Pak Agus Salim itu masih di cover oleh BPJS dan kapitasi perusahaan. Nah Pak Agus pun juga ada berobat juga ke Pekanbaru rutin, tetapi waktu itu dokter hanya memberikan obat nyeri karena tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Jadi hanya obat nyeri, awalnya diberikan sebulan, kemudian
dikurangi menjadi setengah bulan, akhirnya hanya untuk obat nyeri hanya untuk 5 hari. Nah, untuk Ibu Yantinya sendiri kan kakinya itu juga masih harus dimonitor untuk perkembangannya, itu juga masih memakai fasilitas BPJS. Nah, sebelum operasi yang ketiga dilakuin, kita sih memang ada minta Bu Yanti supaya cepat sebelum BPJS-nya diakhiri, karena kita tahu bahwa untuk biaya operasi itu kan cukup besar. Nah, untungnya dokter bisa memberikan jadwal untuk operasi, sebulan setelah operasi baru BPJS-nya diputusin. Nah, ini terkait dengan latar belakang kenapa Seci Hospital ini dibangun. Jadi latar belakangnya itu ada dua. Pertama itu dari yayasan itu melihat banyak pasien-pasien orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Jadi Seci itu berpikir, Seci itu tidak mencari keuntungan, tidak memikirkan keuntungan. Kenapa tidak Seci menyediakan itu? Itu dilihat banyak sekali yang berobat keluar sampai menghamburkan devisa, dikatakan sampai 100 triliun per tahun. Mula-mula 70 triliun, tahun terakhir itu sampai 100 triliun lebih. Nah, itulah pemikirannya. Siapkan saja pelayanan yang sebaik mungkin. Dan yang kedua itu adalah Seci itu melihat bahwa banyak orang-orang tidak mampu, kurang mendapat pelayanan yang optimal, pelayanan kesehatannya. Walaupun Seci itu sudah mempunyai rumah sakit yang bisa dibilang rumah sakit sosial, tetapi peralatannya, fasilitas kesehatannya juga kurang memenuhi. Jadi sekalian dibuat di Seci Hospital ini. Oleh karena itu Seci Hospital akan mendirikan rumah sakit. Visinya itu secara singkat bisa dikatakan membuat rumah sakit yang seprofesional mungkin dengan teknologi yang ada, khususnya teknologi kedokteran saat ini. Jadi satu, jadi pasien datang bisa langsung daftar di sini. Perasaan empati itu, empati dari seseorang itu bisa bangkit, bisa timbul kalau orang itu mempunyai perasaan cinta kasih. Dan kebetulan Seci itu mempunyai budaya humanis. Di dalam budaya humanis itu terkandung rasa bersyukur, rasa menghormati, dan rasa cinta kasih. Budaya humanis ini perlu diadakan, perlu dibangkitkan pada pemberi pelayanan kepada orang sakit karena bisa membantu kesembuhan. Dan itu yang dipikirkan oleh Seci Hospital. Jadi akan diberikan pelatihannya ini berkelanjutan bagi petugas-petugas rumah sakit. Yaitu ada MRI dan CT scan. Untuk MRI sendiri kita ada 2 alat. Jadi hal-hal yang begitu tidak dimasukkan, tidak ada pemikiran bisnis yang menguntungkan atau tidak, itu tidak ada. Orientasinya itu adalah untuk kesembuhan pasien. Sekarang hidup dengan duit pasangan dia untuk berobat, bolak-balik berobat, dan untuk sehari-hari, untuk jajan anak, itu semuanya.
Kalau habis itu besok mana pasti ada yang nolong gitu aja. Anak saya ada 2. Yang pertama namanya Ayah Hukma Sabia dan anak yang kedua Ayah Quratul Maryam. Dua-duanya cewek anak saya. Yang pertama baru sekolah. Kakaknya baru sekolah, kelas 3 SD, umurnya 9 tahun. Kalau adiknya 4 tahun setengah, belum sekolah dia. Masih di rumah sama kami. Insya Allah kita berdoa dan mudah-mudahan Abi juga bisa jalan, bisa bawa adik Maria mau jalan dia. Bisa jalan-jalan pakai Honda, bisa udah bisa beli, bisa enggak, bisa beli jajan. Yang saya harap sembuhlah dia. Kalau nggak bisa jalan kayak orang yang lain yang sempurna, bisa dia duduk ngesot ke mundar-mandir di rumah. Alhamdulillah. Nah, itulah yang kami harap, bisa bergerak makan sendiri dia. Ini dua-dua tangan nggak bisa, dia harus kita gitu. Sering tanya, cepat kapan Abi kita bisa berjalan? Abi cepat sehat lah ya, bisa bawa-bawa Maryam lagi naik Honda katanya. Bisa Abi mandikan Maryam sama kakak katanya. Cepat Abi ya, gerakkan tangan Abi, bisa pegang Maryam, pegang kakak. Abi biasanya tiap pagi dulu bisa mandikan Maryam sama kakak Abi. Suap kakak, kayak gini caranya Abi. Itu kata yang kecil, selalu gitu dia. Ya doain Abi lah nak ya. Iya. Pagi Bu Yanti. Hari ini kita mau ke dokter Kak Bu Yan? Iya. Kadang pengen juga lepas nungkat, dah capek, dah hampir 2 tahun nungkat, capek kali. Pagi Pak Agus. Hari ini kami mau izin Pak, mau bawa Kak Yanti untuk kontrol ulang ke dokter di Pekanbaru. Oh iya, nggak apa-apa, hati ya. Iya Pak. Kami berangkat ya. Ya, nanti ya. Kalau dari pernyataan dokter sih dari kontrol 2 bulan yang lalu ya, dengan bulan ini sih ada perkembangan, tapi perkembangannya tidak begitu signifikan. Nah, karena memang itu menurut dokter itu adalah bawaan kondisi tubuh. Jadi proses penyembuhan dan pemadatan tulangnya itu agak membutuhkan waktu lama. Tapi Bu Yanti sendiri tadi juga berharap kalau bisa jangan sampai operasi. Nah, kalau bisa dalam 1 tahun ini memang bisa benar-benar sehat lah, bisa pulih. Tidak perlu dilakukan operasi kedua. Iya ya, mau Mi nanti, mau Mi ya. Mau Mi nanti ya. Ini terkait dengan organisasi seji. Organisasi seji itu ada perwakilannya di wilayah, di daerah-daerah tertentu ada perwakilannya. Dan yang memegang, perwakilan yang memegang orang sakit itu adalah bagian amal dari seji. Jadi kalau memang ada permasalahan demikian, si pasien bisa menghubungi bagian amal dari perwakilan seji setempat. Nanti dari bagian itu menilai kalau butuh dikirim ke rumah sakit, dia akan menghubungi bagian amal pusat. Nah, itu sebenarnya sudah ada organisasinya demikian. Rumah sakit Seji Hospital ini akan melakukan penanganan. Ada 2 hal yang dilakukan, yaitu penanganan dengan high tech sama high touch. Kami menyebutnya high tech, high touch. Yang dimaksud high tech itu adalah segala sarana, prasarana, fasilitas, sumber daya manusia dari rumah sakit ini dibuat dengan teknologi
setinggi mungkin. Jadi teknologi yang ada saat sekarang diusahakan demikian. Walaupun ada high tech, high touch-nya tetap sama. Jadi high touch itu tidak terkait dengan hal-hal lain. Jadi memang yang benar-benar dibutuhkan ya diberikan. Ya dari Bunda Suci bantu kami udah selama berapa hampir setahun ini, lebih lah setahun, kadang nggak ingat juga kan udah apa, dari kawan-kawan ayahnya. Rasa sedih lah, ya, emang rasa sedih kali, karena dulu kayak mana sekarang kayak mana, itu rasa sedih kali. Tapi kayak mana lagi, harus menerima, Wak. Itu keputusan dari perusahaan, harus menerima dengan lapang dada. Harus bersabar, itu pasti ada jalan yang terbaik buat untuk kami ini. Sebenarnya dalam setiap kasus yang dijalani itu banyak ya yang kita pelajari ya. Kita tahu bahwa tiap orang itu merupakan satu sutra yang bisa menjadi teladannya kita. Nah, dari Bu Yanti itu saya belajar ketangguhan seorang wanita yang harus berperan sebagai seorang ibu, juga harus berperan sebagai seorang ayah. Lalu kesetiaannya dia terhadap suaminya. Untuk kedepannya saya belum tahu, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat kami ini. Karena anak saya masih kecil, masih butuh pendidikan dia. Saya sangat takut gitu. Takut pendidikan dia, takut putus, itu aja.